Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan channel Baladaka. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Pada channel ini, kami akan berupaya menyajikan video-video tentang penelusuran sejarah, sasakala atau dongeng, seni dan budaya, tradisi, ciri khas Pajampangan, objek wisata, serta kehidupan masyarakat Surade Pajampangan dan sekitarnya. Semoga bisa menjadi inspirasi, referensi, dan bermanfaat. Moto kami adalah Ngeguar Sejarah Pajampangan, Ngamumule Karuhur. Selamat mengikuti. Pada video kali ini kita akan eksplor tentang Megalodon, yaitu ikan laut yang terbesar, terpanjang, dan terbuas di laut. Dan kali ini kita akan berkunjung ke Museum Megalodon yang berada di Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Untuk mengetahui secara detail tentang Megalodon, apa itu Megalodon, kenapa Megalodon berada di Desa Gunung Sungging, dan hal-hal lainnya tentang Megalodon untuk menambah wawasan kita. Selamat mengikuti. Kami berkelana menggali cerita yang nyata, Baladaka dalam langkah penuh makna, Surade Pajampangan untuk masa depan bersama. Kaki melangkah menyusuri jalan setapak, setiap sudut desa tersimpan kisah bijak, kearifan lokal jadi penuntun langkah. Kami menjaga hingga masa depan tak ternoda. Dari kaki gunung hingga pesisir pantai, kami berkelana menggali cerita yang nyata, Baladaka dalam langkah penuh makna, Surade Pajampangan untuk masa depan bersama. Di bawah langit biru kami menatap jauh, menyatukan hati dalam semangat takkan runtuh. Jejak sejarah kami rajut dalam satu cerita, Baladaka bersama kita merajut masa depan Surade Pajampangan yang jaya. Dari kaki gunung hingga pesisir pantai, kami berkelana menggali cerita yang nyata, Baladaka dalam langkah penuh makna, Surade Pajampangan untuk masa depan bersama. Surade Pajampangan tanah tercinta, kami Baladaka takkan pernah lupa, menjaga sejarah dalam setiap langkah. Untuk anak cucu kami persembahkan Surade Pajampangan yang indah. Kami Baladaka berjiwa muda, menelusuri jejak sejarah Surade Pajampangan di tanah Sunda yang penuh pesona. Warisan leluhur kami jaga bersama. Dari kaki gunung hingga pesisir pantai, kami berkelana menggali cerita yang nyata, Baladaka dalam langkah penuh makna, Surade Pajampangan untuk masa depan bersama. Kaki melangkah menyusuri jalan setapak, di setiap sudut desa tersimpan kisah bijak, kearifan lokal jadi penuntun langkah. Kami menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar. Di sini saya sebagai
penggiat konservasi sekaligus pengelola Museum Megalodon. Jadi profil Museum Megalodon terletak di Desa Gunung Sungeng, Kecamatan Suradeh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, kebangsaan Indonesia. Nah, kenapa Museum Megalodon terletak di Desa Gunung Sungeng? Karena masyarakat banyaknya temuan fosil-fosil hewan purba seperti gigi megalodon, tulang belakang paus, tulang penyu, Tritipbelanus, moluska, dan hewan purba dan fosil hewan purba laut gampang lainnya. Jadi di Museum Megalodon ini ada beberapa koleksi yang kami tampilkan di display yang ada di display di depan bangunan ini. Sebenarnya untuk koleksinya kita banyak, ada hampir 600 sampai 700 koleksi, tapi yang kita pajangkan di depan display ada perwakilan beberapa seperti gigi lumba-lumba, gigi hiu megalodon, di situ ada gigi tiger shark, ada Istepesera, dan ada yang lainnya. Karena kan kayak jenis gigi kecil itu sebenarnya bukan gigi megalodon, itu ada beberapa spesies, karena spesies hiu itu ada 160 spesies. Dari yang kata saya bilang tadi, ada gigi tiger shark yaitu gigi hiu macan, ada Hiptera, dan ada kordor, dan yang lainnya. Nah, untuk koleksi yang lainnya seperti tulang belakang paus, tulang penyu, moluska itu sejenis kerang-kerangan dari mulai tiram dan siput yang lainnya. Moluska itu ada mulai terkecil dari segede butiran pasir sampai dengan yang ukurannya 1,5 ada, itu adanya di Museum Ulu Bandung. Nah, ini Tritipbelanus yang suka nempel di karang. Kalau ini, nah ini giginya. Yang ini gigi hiu purbanya, itu gigi si megalodonnya. Nah, untuk keterangan tentang si megalodon itu, hidupnya itu adalah di perairan hangat, yaitu antara kedalaman 200 meter sampai 300 meter. Makanya sebarannya iklim tropis. Kayak Asia, Afrika, ada yang di peta Asia, Afrika, Amerika, bahkan Eropa pun juga ada. Kalau iklimnya tropis, justru dia itu hidupnya di perairan hangat. Justru kalau perairan dingin dia tidak bisa hidup, kayak kutub selatan dan utara. Dia itu selalu mencari perairan hangat si megalodonnya. Makanya ini adalah petanya, peta sebaran si megalodonnya. Nah, ini gambaran tentang si megalodonnya. Jadi manusia itu paling tinggi itu antara 2 meter, untuk hiu putih yang hidup sekarang itu paling panjang 6 meter, untuk lumba-lumba paling panjang 8 meter. Nah, untuk paus paling panjang itu 16 meter. Sedangkan untuk si megalodonnya itu, si hiu purbanya adalah minimalnya aja 16 sampai 18 meter. Untuk maksimalnya itu 20 sampai 25 meter. Makanya kenapa diibaratkan misalkan kita punya 2 bis raksasa pariwisata, dijejerin 2, kalau untuk si megalodon ini 1, panjangnya sama. Sedangkan untuk beratnya, misalkan kita ngumpulin gajah, 9 gajah dan caturesa, dikumpulin terus ditimbang, misalkan beratnya 9 gajah itu 60 atau 70 ton, untuk si hiu purbanya itu cuma 1. Nah, untuk teori kepunahannya, kenapa si megalodon punah di waktu itu? Karena ada proses pendinginan suatu wilayah waktu bumi itu. Namanya itu proses gelisasi, makanya menyebabkan mereka juga punah. Nah, untuk kekuatan gigitannya, buaya itu yang masih hidup sekarang itu 4000 PSI, sedangkan untuk T-Rex zamannya 12.800 PSI, sedangkan untuk si hiu purbanya, si megalodon 2 kali lipat daripada T-Rex. Nah, untuk jumlah giginya untuk si megalodon itu 276 gigi dalam 5 baris atas, 5 baris bawah. Kalau manusia itu kan baris atas 1, baris bawah 1. Kalau dia itu 5, baris atas 5, bawah 5, seperti ada yang digambarin ini. Atas 5, bawah 5. Misalkan dia habis memangsa paus atau penyu raksasa, misalkan patah yang nomor 2 atau nomor yang 3 atau nomor 4, dalam waktu 2 hari 2 malam, 48 jam dia tumbuh lagi, tapi terdorong oleh yang belakang, yang tubuhnya yang belakang, yang nomor 5. Oke, kita ke sini. Nah, ini adalah gambaran strigapi batuannya. Ini dari mulai tanah, batuan pembawa pasir, ini sama batuan pembawa pasir nih. Ini batuan pembawa pasirnya.
Sebenarnya ini batuan pembawa fosilnya dia di pertengahan bukit, bukan di bawah dasar bukit. Kira-kira dari bawah bukit ke atas antara 2 meter atau 1,5, dari atas juga sama antara 1,5 atau 2 meter batuan pembawa bukit ke batuan pembawa fosil ini. Jadi ditemukan semua hewan purba laut Cembangan itu di sini nih, batuan pembawa fosil. Ini adalah batuannya. Ini adalah batuannya. Sebenarnya kan ditemukan semua hewan laut purba Jambangnya itu di sini. Sebenarnya kan posisinya ini tertidur supaya lebih menarik kita berdirikan. Jadi ditemukan semua fosil laut purba Jambangnya di sini, dari gigi hiu, gigi megalodonnya, moluska, tulang belakang paus dan yang lain-lainnya. Bahkan ditemukan juga di sini getah damar purba, kalau di bahasa sekarang getah gayu purba, kalau dibakar itu wangi. Ditemukan di sini. Sebenarnya untuk batuan ini di sini oleh kebudayaan masyarakat di sini itu ada dimanfaatkan oleh masyarakat buat kerajinannya. Kayak batuan pembawa pasir dan tanah ini sebenarnya dari dulu sampai sekarang ada di Desa Gunung Sungi, ada satu kampung namanya Cigintung, itu buat pengrajin gerabah kayak bikin coet, kendi dan yang lain-lainnya. Sedangkan yang batuan abu ini dimanfaatkan oleh masyarakat ini adalah buat tungku, kalau bahasa Sundanya hau. Sebenarnya ini si gigi megalodon ini ditemukan ini tidak sengaja dari dulu juga. Karena kebiasaan di kampung itu adalah bikin kaplingan sawah, petakan buat rumah, ngegali sumur, sebenarnya udah nemuin. Tapi dulu itu mitosnya yang kental. Namanya itu kalau di sini di Desa Gunung Sungi namanya itu huntu gelap. Kalau di bahasa Indonesia kan gili petir. Jadi orang-orang orang-orang tua dulu tuh takut ketika nemuin si fosil ini. Makanya dia dibuang ke sungai, ke kebun, bahkan ditaruh di tempat ditemukan asalnya. Karena mitosnya yang kental itu namanya huntu gelap. Dan juga di Sunda itu ada kata pamali. Kata pamali itu kalau di Sunda suatu kata yang tidak boleh dilanggar apapun itu alasannya. Beda dengan anak zaman sekarang, yang pentingnya dicuan, kata pamali itu dilanggar. Kata pamali itu dilanggar. Nah, sebenarnya ini dari 2019 akhir ke sana itu untuk si fosil ini, si gigi megalodon ini tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Yang kedua tidak ada harganya, yang satu itu kan mitosnya yang kental. Sebenarnya ini ada nilai harganya itu 2019 akhir ke sini. Biasa ada masyarakat yang bikin kaplingan sawah, di searching di media sosial, di situ ada penaruhan oleh kolektor sampai turun ke lapangan, masyarakat di situ terjadi nilai ekonomi. Seiringnya waktu harganya pun mahal. Minimal itu kolektor membeli itu antara 10 sen. 10 cm itu kisaran harga 3 juta sampai 3,5. Semakin tinggi senti semakin mahal, kayak 14 cm itu antara 8 juta bahkan 10 juta lebih. 17 cm misalnya barang di 85% atau 10%, itu bisa kisaran harga antara 60 juta sampai 100 juta lebih ke sana dalam satu giginya. Nah, gimana masyarakat tergiur, sedangkan kita di 2019 akhir ke 2020 kita lagi dalam COVID. Jadi masyarakat itu dari ibu kota, luar kota, bahkan dirumahkan, istilahnya bahasa kerennya lockdown, pada dipulangkan, sedangkan mereka ekonomi keluarga harus berjalan. Sedangkan di sini kebetulan ada awalnya satu masyarakat yang coba menjual ini, terus ada nilai ekonomis, mereka juga tertarik, siapa tahu tanah saya juga ada. Makanya mereka mencoba-coba, ketika mencoba dapat dijual, terus itulah berkelanjutannya gini. Yang namanya fosil dijual belikan otomatis habis. Masa kita ke anak cucu kita, generasi kita cuma cerita doang bahwa tahun sekian cuma ada penjualan fosil hewan laut purba dengan harga sekian udah. Makanya kenapa saya konservasi dan rekan-rekan supaya barang buktinya ada, ceritanya juga ada. Bahkan hasil kajiannya pun juga ada. Dan alhamdulillah setelah kita konservasi dan setelah kita teliti dengan Badan Geologi, apalagi kita difasilitasi di Museum Geologi, kita terkenal juga di masyarakat lokal ataupun domestik, bahkan kita oleh mancanegara juga. Dan alhamdulillah kita kunjungan dari nasional maupun internasional sudah berkunjung di sini, dari mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, bahkan para peneliti yang riset ke sini. Oke, sudah. Nah,
ini adalah sejarah Laut Purba Jampang. Pada kala Miocen, daerah Surade yang kini terbukit merupakan lautan yang kaya akan aneka kerang fauna laut. Kondisi pada saat itu memungkinkan beragam hidup sebagai predator puncak dalam rantai makanan. Jadi ini adalah peta jejak Laut Purba Jampangnya, sejarah Laut Purba Jampangnya. Jadi ini adalah peta sejarah Laut Purba Jampang dulu. Jadi Surade itu adalah dulu lautan, bahkan ditemukan juga di wilayah Pajampangan itu ada gunung. Kenapa bisa disebut ada gunung? Karena yang batuan yang menutupi semua fosil ini adalah ditemukan juga abu vulkanik. Ini vulkanik. Nah, untuk geologiannya ini adalah geotel Desa Gunung Sunging. Ini adalah yang dititiki adalah penemuan jejak-jejak fosilnya. Kita ada beberapa, kita udah dititiki kembali dengan Badan Geologi. Ada Kampung Cigulingan, Ceruk Lubang, Salengan, Cigintung, dan Cilutung. Nah, ini batuan kegeologian. Jadi hidupnya si Megalodon itu adalah 23 juta tahun yang lalu sampai 5,3 juta tahun yang lalu. Jadi hidupnya itu 23 juta tahun sampai 3 tahun. Ini beda masa, beda kala. Jadi hidupnya itu Miocen awal sampai Miocen akhir, yaitu 23 juta tahun sampai 10 juta tahun yang lalu. Punahnya itu adalah kisaran 5,3 juta tahunnya itu yaitu kala Pliocen. Di sini itu di kala Pliocen benar-benar perubahan iklim kita benar-benar lagi drastis, pendinginan. Peluasan namanya itu glaisiasi, peluasan pendinginan glaisiasi yang ada di kutub utara dan selatan. Makanya menyebabkan si Megalodon ini punah. Nah ini. Nah, untuk kedalaman hidupnya si hiu tadi kata saya juga dibilangin ada antara 200 meter sampai 300 meter untuk hidup si Megalodonnya. Karena si Megalodonnya selalu mencari perairan hangat. Makanya kata saya juga tadi dijelasin yaitu sebarannya iklim tropis seperti Asia, Afrika, Amerika, bahkan Eropa pun juga ada kalau iklimnya tropis. Justru kalau di kutub selatan dia sama utara dia tidak bisa hidup. Nah, kalau ini adalah hasil review dan kemarin kita repatriasi Kipak Celetu dengan diwakili oleh asesor UNESCO dari dua negara, Jerman dan Austria, Mr. Henning dan Mr. Oliver. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang fosil-fosil yang ada di Museum Megalodon dan sejarahnya. Kalau mau lebih lanjut ceritanya atau lebih pengen tahu, datanglah ke Museum Megalodon yang ada di Desa Gunung Sunging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih atas liputannya. Untuk yang mau berkunjung silakan berkunjung ke sini. Ditunggu untuk kunjungannya dan kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya dan semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan klik like, share dan komen yang membangun. Selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.